paling itu sih kayaknya challenging siapa ya? Bunda Ashanti dan Ayu Dewi sih sama Bu Ayu karena dua-duanya ini ya. Iya, karena kalau Bunda Ashanti kayak karena gini, kalau Bunda Ashanti itu dia banyak dia masih belum percaya diri gitu loh Kak. Jadi kayak tapi kita harus yakinin dia gitu karena dia sebenarnya cantik, terus badannya juga bagus kayak gitu. Cuman kayak Rick, lo yakin gue pakai ini apa? Lo yakin gue begini? Jadi aku lebih enggak kok Bun, ini bagus gini. Nanti ketika kita udah yakinin baru dia akan pede gitu. Okay, nah, kalau Bu Ayu karena Bu Ayu itu udah ngerti fashion gitu. Jadi fashion banget ya. Bener. Jadi dia tahu apa yang dia mau gitu. Jadi dan dia bisa ngerti kayak apa ya namanya? Oh, kalau warna ini campur ini kurang deh, Rika, lo harus kayak gini atau misalnya kayak Rick, gue ada acara gini, lo lihat deh desainer ini baru ngeluarin koleksi terbaru lo. Malah kadang aku nggak tahu kalau desainer itu ada koleksi terbaru gitu. Siapa jadi tahu desa kemana-mana ya. Iya, ternyata Bu Ayu tuh jadi dia lebih paham juga soal fashion, jadi dia ngerti. Cuman ya itu sangat membantu aku juga sih gitu, memudahkan aku jadinya. Karena dia udah tahu apa yang dia mau gitu. Citizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me, Maria Christy. Sebuah story dari seseorang yang memang mungkin bekerja di belakang layar karena di balik keglamoran seorang artis, penyanyi atau siapapun yang tampil itu banyak sekali orang-orang yang bekerja di belakangnya. Apalagi kalau berbicara mengenai tampilan seseorang dari fashionnya, mungkin nggak banyak orang tahu bahwa banyak sekali porsi atau peranan seorang fashion stylist di belakangnya. Dan sekarang sudah hadir di studio pada sore hari ini seorang fashion stylist yang memang banyak sekali menorehkan karyanya dalam nama-nama besar artis-artis di Indonesia. So please welcome on studio the one and only Eric Kelamin. Halo Kak, thank you so much for having me. Welcome to iTalk, ya kan? Luar biasa sekali. Eric Al-Amin ya. Yes, betul, Eric Al-Amin. Kalau ngomongnya tuh gimana sih? Karena kadang-kadang aku dengar misalnya di sosial media gitu ya. Ini style by Eric Al-Amin gitu kan. Kayak agak sebenarnya gimana panggil gitu. Eric aja sih. Eric Al-Amin. Emang namanya 3 suku kata. Itu memang nama yang ada di KTP lo Kak? Iya. Aku nggak rubah sama sekali. Emang bener-bener full namanya itu. Eric Al-Amin. Nah itu kalau betul. misalnya versi Indonesianya. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya suka agak berat gitu kan kayak Eric Al-Amin gitu kan. Jadi kayak kadang ada yang manggil juga Eric jadinya. Eric karena gitu. pakai H ya? Iya, aku CH belakangnya. Jadi bukan CK. Tapi lucu ya, maksudnya kan kayak Ericnya ini western banget. Benar. Tapi Al-Amin ini sungguh Indonesia sekali ya. Sungguh kayak membuat kita tuh, membuat amin lah pokoknya ya. Amin, biar semua doa tuh tercapai gitu. Jadi lu pernah nanya nggak sama bokap nyokap lo arti nama lo apa? Sebenarnya kalau Eric itu papa aku kan dulu kerja di sekolah Kak. Terus dia suka ada salah satu anak di sekolah tersebut yang pinter, terus udah gitu berprestasi lah, namanya Eric. Jadi Ericnya itu. Kalau Al-Amin karena waktu aku lahir di kampung aku waktu dulu di Jombang ada masjid namanya Al-Amin lagi dibangun. Terus pas aku lahir, jadi mamaku ngasih Al-Amin. Jadi dua suka. Jadi dari papaku Eric, dari mamaku Al-Amin gitu. Oh, lo itu lahir di mana? Di Jombang, di Jawa Timur. Tumbuh dan besar? Tumbuh dan besar di sini tapi. Oh, sampai kapan di Jombang? Sampai bisa pindah ke Jakarta apa pindah ke kota besar sebelumnya? Dari di Jombang itu aku cuma numpang lahir sih, dari TK udah di sini, iya. Oh, langsung Jakarta? Iya, langsung ke Jakarta. Tapi di sana masih ada nenek dan keluarga aku masih banyak di sana. Oke. Nah, untuk lebih mengenal seorang Eric Al-Amin, ini ada sebuah artikel yang mungkin akan membuat kita ternganga-nganga ya. Waduh. Baru nih awal tahun 11 Januari 2024. Ini Kak, sorry lebih sering yang lebih gak kepotong ini. Ya. Mengenal profesi celebrity fashion stylist yang menjanjikan pendapatan lebihi gaji UMR. Hey, bukan lebih lagi. Itu dia sekali stylist, say. Sekali stylist bisa sampai 2 digit, say. Nanti kita tanya ya kan. Iya dong, kalau project-project kan mah bisa lebih project. Bisa. Jadi ya pasti melebihi gaji UMR ya. Tapi sebetulnya mungkin ya ada ini yang belum tahu apa sih pekerjaan seorang fashion stylist itu. Silahkan. Jadi pekerjaan fashion stylist itu sebenarnya kita lebih kepada apa ya? Kita adalah otak dari look seorang
public figure atau misalnya nggak hanya public figure sih, misalnya orang yang minta kita stylingin ya kita yang pilih konsep bajunya seperti apa. Lalu kita juga ngarahin ke makeup artist ya, makeup artistnya kita bilang makeupnya mau kayak gini ya, rambutnya mau kayak gini ya, aksesoris yang tepat apa, sepatu yang tepat apa. Jadi kita benar-benar yang ngebangun sebuah look itu, look orang tersebut lah gitu. Misalnya kayak Kak Kristi nih sekarang nih, kayak misalnya karena bajunya begini cocoknya rambutnya side wave kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya otak dari seorang stylist gitu loh, itu ide seorang stylist kayak gitu. Jadi bukan hanya memberikan baju, tapi kita bikin konsep juga, terus kita juga ngasih arahan juga, ngasih misal Kak Kristi kayak gue tapi nggak pede misalnya pakai baju ini, solusinya apa ya gitu. Itu betul, gitu. Ada solusi dari setiap masalah ya. Betul. Jangan ketika mungkin ditanya kayak aku nggak tahu. Iya, jangan dong. Nggak boleh. Itu di pekerjaan apapun deh guys. Iya, misalnya kayak ini apa host juga ketika tanya bisa bintang tamunya siapa yang nggak tahu. Ya nggak bisa gitu dong ya. Tapi sejak kapan kamu berkecimpung di dunia fashion stylist ini? Apakah memang dari kecil? Apakah memang baru-baru ini atau gimana, Rik? Sebenarnya aku sih kalau dibilang sekarang udah menginjak umur 10 tahun ya karir aku. Jadi aku dari 2015 sebenarnya udah hampir 10 tahun. Jadi dulu itu sebenarnya aku kerja di salah satu stasiun televisi Kak. Awalnya di sana nggak bisa jawab di mana. Oh iya baik. Ya nggak masalah juga sih sebetulnya. Oh ya nggak usah lah. Ada lah. Lucu jadi di stasiun televisi terus udah gitu. Udah dari situ karena aku klien selebriti pertama aku adalah penyanyi Nindi karena kebetulan aku kuliah bareng dia. Jadi kamu kuliah di mana? Sebenarnya aku kuliahnya di Mercu Buana, tapi dia kuliah di Paramadina dan kita ketemu karena teman sepermainan. Gitu. Mutual friends ya. Iya, terus udah gitu dia bilang kayak gue mau comeback nih, mau album kedua. Lo udah deh resign aja dari TV, lo urusin gue, kata dia gitu. Terus udah dari situ waktu itu eranya udah Instagram tuh Kak. Eranya udah Instagram, dari situ ya udah aku stylingan ini aku posting di Instagram. Udah gitu ya udah klien kedua aku Luna Maya langsung DM. Ketika aku pertama kali meeting sama Luna Maya, Kak Luna dia bawa Ayu Dewi, terus Ayu Dewi juga ya udah gue sekalian deh kayak gitu. Jadi udah langsung ya mutual. Iya emang ya alhamdulillah sih jalannya ada aja ya gitu. Jadi emang sosial media tuh ternyata penting banget sih kalau kita emang gunainnya dengan secara positif, ternyata bisa menghasilkan lah kayak gitu. Kamu di kampus itu ambil jurusannya apa? Komunikasi, malah broadcasting. Broadcasting. Jadi aku waktu kuliah malah ngambil kamera, bikin rundown kayak gitu-gitu. Kuliahnya kayak gitu, iya ngambil gambar, terus semua aku pelajarin yang apa jangan-jangan campers ini sebetulnya adalah panggilan jiwa lo adalah sebenarnya fashion stylist ya, Say? Nggak pernah tahu aja lo, ya kan? Dan sebenarnya cerita lucu, jadi waktu di TV itu aku tuh kepengennya jadi kreatif. Jangan. Jangan. Bukan malah yang stres, talent ya sih stres. Iya betul ya, betul. Talent mah stres. Budget gitu-gitu. Talent malah Mbak Bima di sini kan lagi nggak ada lagi kemarin. Jadi aku tuh sebenarnya pengen jadi kreatif. Terus udah gitu waktu itu bos aku waktu itu dia bilang kayak kreatif belum ada, mendingan kamu masuk wardrobe dulu, nanti setelah setahun atau 2 tahun bisa pindah divisi gitu. Dijanjinya seperti itu. Terus ketika aku udah aku cobalah wardrobe dulu, ternyata nyaman. Jadi kayak ternyata enak kok, gue bisa apa segala macam. Ya udahlah gue wardrobe aja terus gitu, dan di situ sampai 2 tahun setengah udah aku resign kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak sengaja lah jatuh ke fashion tuh, nggak sengaja gitu. Tapi maksudnya gini, fashion itu kan sesuatu hal yang memang berkoneksi dekat dengan art. Betul. Kalau komunikasi dan segala macam tuh dia ada bukunya dan segala macamnya, semua mata kuliah dan semua pekerjaan sebetulnya sama sih. Ada ilmu-ilmu yang harus dipelajari lah. Nah, lo akhirnya di momen switching itu gimana? Karena yang lo pelajarin kan ilmu komunikasi, dan begitu kerja, welcome to the fashion gitu kan. Iya, jadi emang ternyata aku nggak pernah sadar kalau jiwa aku tuh ada ada sisi fashionnya gitu. Jadi dari kecil mamaku bilang kayak emang kamu dari kecil suka gambar baju, terus udah gitu suka dandanin mama gitu-gitu. Cuman kan aku nggak pernah mikir kalau ini akan jadi sebuah profesi ya atau mata pencarian aku kayak gitu. Jadi ya aku ini aja sih along the way aja Kak, belajar jadi dengan baca majalah, cari referensi, terus udah gitu dari internet apa segala macam kayak gitu aja gitu. Style lo hari ini apa Say kalau boleh tahu konsepnya ya kan, head to toe-nya. Apa ya style ya? Seorang Eric Al-Amin. Pengen jadi pengen jadi kayak orang opa-opa Korea aja gitu. Ala opa. Iya, betul. Desanya lucu banget Desa. Itu bikin atau ada brand-brand tertentu? Ini dibikinin sama desainer namanya Karika Wirches.
Oke. Untuk kulit-kulit, jaket kulitnya? Jaket kulitnya aku beli sendiri, terus kalau dalemannya aku dibikinin Karakes Sas Design. Ih gemes ya kan. Oke. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai fashion stylist, itu memang walaupun misalnya dikasih basic yang sama, tapi pasti punya style atau mungkin adjustment yang berbeda. Kalau lo sendiri akhirnya dari seorang wardrobe, nah ini juga mungkin orang belum tahu nih bahwa sebetulnya ada wardrobe person, ada fashion stylist, ada mungkin stylist konseptor, dan lain-lain. Itu perbedaannya apa dan adjustmentnya seorang Eric itu gimana? Nah sebenarnya banyak orang yang belum tahu, jadi fashion stylist itu profesi, tapi di dalamnya tuh banyak lagi tuh. Jadi lo nih stylist apa? Misalnya kayak aku kan lebih ke celebrity fashion stylist, kayak gitu. Ada orang yang mungkin lebih ke film, jadi yang kalau film kan kayak misalnya durasi syutingnya 2 bulan di daerah mana, ya udah dia berarti di situ aja fokus kayak gitu untuk film. Terus ada juga yang buat TV komersial, ada juga yang buat apa namanya beauty campaign, itu tuh beda-beda lagi gitu loh. Jadi apa ya namanya konsepnya juga beda, terus cara treatmentnya juga beda. Kalau selebriti kan kita lebih ke gimana ya? Kalau selebriti kan kita personal ya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kayak TV komersial modelnya tuh udah pasti model gitu, let's say gitu. Jadi badannya yang udah pasti nggak akan fluktuatif beratnya. Jadi kayak yang pasti akan segitu-segitu aja. Tapi kalau kita udah nggak akan fluktuatif, bahasanya bagus banget ya, saya bahasanya nggak akan fluktuatif, nggak akan naik turun. Tapi kalau kita jadi celebrity fashion stylist, ya namanya selebriti kadang dia menggemuk, kadang dia kurusan, kadang dia hamil apa. Jadi kita banyak rintangannya lah, banyak tantangannya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar sabar. Terus udah gitu juga kita juga banyak dengar masukan, dan kita juga karena kita ngasih pekerjaannya jasa, jadi kita juga nggak boleh lu harus pakai ini ya gitu-gitu. Terus kayak ini kan nggak cocok sama gue ya, pokoknya lu pakai aja, nggak bisa kayak gitu. Jadi komunikasi itu harus 2 arah gitu. Suka banget nih aku kayak gini. Jadi memang komunikasi ada 2 arah. Betul gitu. Tapi kalau misalnya kita nge-stylingin kayak zaman dulu majalah kan, kalau sama model ya dia pakai apa aja juga bagus aja gitu. Tapi kalau selebriti kan mungkin dia buat perform kah, mungkin dia buat apa-apa, acaranya kan tipenya beda-beda gitu. Kayak misalnya gitu ya, Mami Depe gitu kan, Mami Depe aja tuh kan goyangnya heboh banget. Iya, misalnya kayak gitu. Gak mungkin dong dia pakai yang terlalu gimana, susah juga dia. Ada function dan juga kebutuhannya, itulah makanya ada fashion stylist itu. Tapi kalau lo sendiri dari celebrity fashion stylist, stylenya seorang Eric Al-Amin ini lebih kemana? Lebih ke girly atau mungkin lebih ke yang boyish atau ada tren-tren tertentu nggak menurut aku sih lebih ke girly sih, dan kebetulan klien aku juga mostly perempuan ya, jadi emang jarang banget aku megang laki-laki. Jadi ada sih beberapa tapi bukan yang banyak gitu Kak. Jadi emang aku lebih suka gaya-gaya yang elegan, colorful, terus yang playful, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi emang kalau misal kalian lihat Instagram aku ya, jadi orang-orang yang aku stylingin, selebriti yang aku stylingin pasti gayanya kayak ya gitulah, playful, terus colorful, penuh warna, terus juga aku selalu ngasih masukan kayak kita harus keluar dari comfort zone kita, karena kita juga bakal tahu ternyata kita cocok lo pakai style kayak gini kalau kita nggak nyoba gitu. Jadi kita jangan takut untuk nyoba. Jangan takut untuk mencoba ya. Nah sekarang mungkin kita akan sedikit beranjak ke deretan selebriti yang sering sekali berkolaborasi dengan Eric Al-Amin selama kurang lebih 9 tahun Eric, atau hampir 10 tahun ya, dari 2015 gitu kan. Siapa nama artis yang paling sering menggunakan jasa seorang Eric? Dan yang kedua adalah siapa yang akhirnya membuat nama seorang Eric ini ibarat kata pop up ke atas gitu. Siapa yang paling sering dan siapa yang membuat pop up? Kalau paling sering untuk sekarang ini keluarga Atta Halilintar, jadi Atta, Aurel, termasuk Alia dan Torik itu alhamdulillah percaya sama aku, termasuk Bunda Ashanti juga. Terus kalau sering juga Ayu Ting Ting, karena kalau sama Ayu Ting Ting kan aku lebih ke kontrak gitu loh Kak. Jadi emang dari manajemennya kayak aku dikontrak gitu-gitu. Jadi itu insya Allah panjang. Dan kebetulan kerja sama Ayu juga sangat menyenangkan dan tidak rempong lah ibaratnya gitu. Terus tapi kalau yang membuat nama aku besar jelas Nindi, karena dia klien selebriti pertama aku gitu. Kalau nggak ada dia, ya aku nggak bisa, dia nggak bisa jadiin dia boneka aku di Instagram tersebut gitu. Dari situ kan akhirnya aku bisa kenal Luna Maya, aku bisa kenal Ayu Dewi, terus dari mulut ke mulut akhirnya aku sekarang jadi pernah nge-styling Titi Kamal, terus juga pernah Arya Saloka dan lain-lain lah kayak gitu. Siapa yang paling sulit? Bukan orangnya, siapa tahu mungkin ini momennya. Jadi misalnya pernah gitu ya, lo mau nge-stylingin selebriti ini, tapi lo tuh selalu tolak sama kliennya, karena mungkin banyak juga orang yang nggak tahu bahwa bukan selain selebritinya aja, tapi kadang-kadang kan klien yang membayar dia untuk event tersebut juga punya TNC-nya masing-masing ya kan? Iya.
Kalau yang paling itu sih kayaknya challenging siapa ya? Bunda Ashanti dan Ayu Dewi sih sama Bu Ayu karena dua-duanya ini ya. Iya, karena kalau Bunda Ashanti kayak karena gini, kalau Bunda Ashanti itu dia banyak dia masih belum percaya diri gitu loh Kak. Jadi kayak tapi kita harus yakinin dia gitu karena dia sebenarnya cantik, terus badannya juga bagus kayak gitu. Cuman kayak Rick, lo yakin gue pakai ini apa? Lo yakin gue begini? Jadi aku lebih enggak kok Bun, ini bagus gini. Nanti ketika kita udah yakinin baru dia akan pede gitu. Nah, kalau Bu Ayu karena Bu Ayu itu udah ngerti fashion gitu. Jadi fashion banget ya. Bener. Jadi dia tahu apa yang dia mau gitu. Jadi dan dia bisa ngerti kayak apa ya namanya? Oh, kalau warna ini campur ini kurang deh Rika, lo harus kayak gini atau misalnya kayak Rick, gue ada acara gini, lo lihat deh desainer ini baru ngeluarin koleksi terbaru lo. Malah kadang aku nggak tahu kalau desainer itu ada koleksi terbaru gitu. Siapa jadi tahu deh kemana-mana ya. Iya, ternyata Bu Ayu tuh jadi dia lebih paham juga soal fashion, jadi dia ngerti. Cuman ya itu sangat membantu aku juga sih gitu, memudahkan aku jadinya. Karena dia udah tahu apa yang dia mau gitu. Siapa sosok selebriti atau mungkin public figure deh, kalau selebriti banget kan siapa tahu public figure juga, politisi segala macam juga boleh gitu ya. Yang menurut lo tuh paling stylish di tahun, jangan terlalu lama lah, di tahun 2024 ini deh. Nah, boleh yang bekerja bersama dengan lo atau boleh yang tidak bekerja sama dengan lo? Ibu Atik Nurwahyuni dong. Oh, Bu Atik, baik. Karena beliau juga sering pakai jasa aku gitu, sama Mas Iwan juga. Oke, bersama dengan Bapak Iwan Toyo yang buat rambut saya hari ini luar biasa. Lumayan sering, setahun pasti ada. Oh gitu. Kenapa? Apa yang membuat kalau Bu Atik ini kan adalah seseorang yang sungguh amat elegan, ya kan, elegan, berwibawa, dan beliau juga berkarir di dunia sebetulnya adalah kantoran, yang kantornya adalah televisi. Jadi itu agak-agak unik tuh, potongannya adalah office life tapi juga dekat dengan celebrity life. Apa yang menurut lo akhirnya jadi kayak banget? Karena Ibu Ati pertama juga mengerti fashion, terus kedua dia, aku kan udah lumayan sering kerja bareng beliau ya Kak. Jadi kayak dia bahkan dia tahu cara menjahit tuh dia tahu gitu. Jadi secara teknik dia ngerti gitu. Jadi terus udah gitu karena pekerjaannya bertemu dengan banyak orang, otomatis dia harus tampil fashionable karena dari kita kan gini ngelihat orang itu dari penampilannya. Kalau penampilannya kalau dia aja memperhatikan penampilannya berarti kan dia orang yang apa ya? Orang yang sangat care dengan dirinya sendiri, sangat peduli dan sangat apa ya, sangat nggak sembarangan lah gitu. Jadi kita sangat respect sama beliau gitu. Jadi menurut aku Ibu Ati salah satu figur yang perlu dicontoh sih karena ya kita nggak apa ya, kita ke mall aja Bu Ati juga pasti keren gitu kayak pasti kita mikirin gitu, nggak sembarangan gitu, kan, kayak gitu.